Ini si Ceprot apa nih? Ngamuk-ngamuk sendiri. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas Blue Pulchra. Nah, tapi modelnya ini lagi. Jadi bagi yang belum tahu, ini adalah pulchra saya satu-satunya yang saya beri nama dia Dot. Nah, karena saya dari awal tertarik membeli dia itu dotnya itu titik-titik kecilnya banyak sekali. Nah, sekarang sih masih lumayan bertahan ya. Karena kebetulan juga saya tidak push dia dengan pelet, tetapi lebih ke pakan hidup. Nah, 80% 20%. 80% pakan hidup, 20% lagi pelet. Pelet sih tiap hari ini makan pelet, tapi dikit banget. Nggak begitu gini. Makanya warna birunya lambat sekali naik, tapi saya ngejar size-nya dulu. Ini tank 30x30, kayaknya size-nya dia itu udah berapa ya? 11-12 cm kayaknya sekarang. Kasihan dia agak gendut nih, agak susah gini berenang. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian mengenai bagaimana cara melatih mental pulchra agar stabil, dan mental seperti apa yang bagus untuk dibawa ke kontes Cana, khususnya di kategori Blue Pulchra. Nah, jadi untuk yang pertama ya, cara menstabilkan Blue Pulchra. Kalau saya sendiri sih, Blue Pulchra itu salah satu Cana yang termasuk sangat mudah dilatih mentalnya. Karena apa? Karena kalau beli ombyokan Blue Pulchra dari kecil, size 5-6 cm, terus kita rawat di rumah sekitaran 1 minggu 2 minggu, ketika dia adaptasinya sudah bagus di dalam tank tersebut, dan single tank khususnya ya, akan cepat sekali bisa flaring. Nah, ini si Ceprot apa nih? Ngamuk-ngamuk sendiri. Nah, ini limbata saya. Bagi yang sudah lama mengikuti saya di Instagram, pasti tahu kalau ini Ceprot. Ini udah rawatan lama sekali. Mentalnya itu memang mangap-mangap. Nah, ini karena kondisi di di ruangan gelap dan di dalam akuarium itu lampunya hidup, makanya dia flaring terus seperti ini. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau lampu lampu ruangan dihidupkan, dia bisa juga mangap-mangap, tapi harus diginiin pakai jari. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke Blue Pulchra. Jadi Blue Pulchra itu sendiri sangat mudah dibuat untuk flaring. Kalau misalnya ikan kalian sudah mau flaring, tolong jangan terlalu dipush. Gimana ya tak bilang ya, lebih baik kalau kalian mau ngejar size, push dulu dari size berapa ya, 5-6 cm itu kalian push sampai size 13-14 cm. 13 cm kalau menurut saya pribadi, karena pulchra junior minimal itu 10 sampai 13 cm kalau nggak salah ya, tergantung panitianya. Nah, pulchra junior, pulchra senior kayaknya beda lagi kalau nggak salah, kalau di kontes nasional. Nah, jadi kalau udah di size segitu, nah ini kan gini nih, pus-pusan ikan pus-pusan ini gendut sekali nih. Terlihat dari ujung tulang ekornya menggelembung ke atas, ini juga menggelembung ke bawah. Tapi ini saya bisa kurusin dengan cara diet ketat. Memang sih kasihan ikannya, tapi demi kebaikannya dia dan demi keinginan kalian, jika ingin mendaftarkan dia di kontes atau mendaftarkan ikan kalian di kontes, bodinya itu harus proporsional. Gak gendutan, nanti sia-sia uang kalian untuk pendaftaran kontes, tapi ikan kalian belum termasuk dalam spek kontes. Nah, jadi poin penilaian itu harus kalian ketahui.
Jadi untuk mental sendiri, ketika mental ikan cana blue pulchra kalian sudah stabil, rawatan lama lah stabil, kan udah nih mau flaring. Ada satu hal yang harus kalian perhatikan, eh, cara flaring pulchra kalian itu seperti apa. Contoh, kalau di tank kontes, ini kan tank kontes ya, misalkan nih 30x30, pulchra kalian ketika juri datang itu harus main di atas, contoh seperti ini. Nah ini setengah permukaan air ke atas, dia itu harus flaring mengikuti tangan juri, atau tanpa perantara tangan itu dia udah aktif di atas. Itu seperti itu yang diinginkan oleh para juri, karena ketentuan lomba juga memang seperti itu. Nah, kalau sekarang ya, kalau nggak salah ya, kalau dulu kan yang penting udah mau flaring gini mengikuti tangan, udah ada gini, sempurna nilainya dulu. Kalau sekarang kayaknya pulchra harus flaring setengah permukaan air ke atas. Kalau juri ngasih tangan, semakin cepat gerakan ikan pulchra itu semakin bagus nilai mentalnya, kalau nggak salah. Itu yang menjadi itu yang saya amati sekarang dalam penilaian poin mental. Kalau adaptasi sih seperti ini ya, tanpa perantara nih contohnya, ikan berenang setengah permukaan ke atas, berenang di sinilah, di bagian sini, itu udah bagus nilainya. Satu juri itu ngasih nilai 10. Kalau nggak salah mentalnya itu 5 kalau nggak salah ya. Yang penting buat ikan kalian secepat mungkin, itu yang saya tangkap sekarang. Tapi kalau menurut saya pribadi nih, mental pulchra yang bagus itu ketika dia flaring ngunci. Nah, anggap dah ngunci, ini kebanyakan gini nih kayaknya dari tadi nih, biasanya mau dia. Nah, anggap dah gini ngunci, dia itu sirip dorsal atas itu terbuka sempurna, tetapi tidak mainnya di bawah. Kan ada nah kalian gini, coba saya bawa turun dulu. Nah, kadang kan ada pulchra kayak gini, ketika diberikan tangan dia flaring tapi diam kayak gini aja di bawah, diam gitu aja di bawah. Dia galak tapi flaringnya itu di bawah. Itu menurut saya pribadi flaring jelek, atau tidak masuk di kriteria idaman saya. Kalau ikan yang masuk kriteria idaman saya, khususnya blue pulchra, ketika kita berikan tangan, flaringnya itu dorsal atas terbuka sempurna, dan dia itu flaringnya di atas, atas, bukan atas permukaan air ya, di setengah bagian ke atas gini, tank, itu bagus flaringnya, tapi harus ngunci ya. Nah ini dia, gimana ya tak bilang ngunci, nah itu kayak gitu ngunci, dia itu insangnya terbuka, dan dorsal atasnya itu terbuka dengan sempurna. Kalau kalian melatih mental blue pulchra, kalau udah mainnya itu di bawah, jangan terus dipaksa flaring di bawah, dikasih kaca, ditempel-tempelin. Jangan seperti itu. Istilahnya gini, kalau udah ikan turun, giniin aja tangan kalian di atas. Istilahnya jangan buat kebiasaan buruk ikan itu flaring di bawah. Kalau saya kayak gitu. Kalau saya setiap mainin ikan, pasti saya giniin di atas-atas nih, di bagian atas tank seperti ini, agar dia terbiasa main atau flaring di atas bagian tank seperti ini, biar nggak kebiasaan di bawah. Sama juga si ceprot juga kayak gitu, tapi ini dia habis marah-marah, kayaknya dia bengong nih. Nah jadi ini dia si ceprot. Limbata ini sudah saya keep selama 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah ya, hampir 2 tahun. Ini saya tangkap di sungai dengan seukuran cere dulu segini kayaknya. Saya rawat dari tidak berwujud apa-apa. Sekarang memang sih rimnya tidak masuk spek kontes, tapi gayanya dia flaring sampai dia mangap-mangap, itu yang saya suka. Nah jadi ini dia si ceprot, nguap. Kalian bisa lihat sendiri, garang sekali. Ini
saya pakainya pasir pantai di tempat saya kerja. Ini kan lumayan nih, mau sekarang tebal, saya kasih gini nih black diamond untuk mempertebal warna biru pada dorsal dan warna ekor. Sekarang udah mau lumayan sih. Nah, oke, jadi seperti itu cara menstabilkan mental blue pulcra. Itu sih gampang ya. Kalau blue pulcra itu sendiri kalian istilahnya kasih makan aja setiap hari. Setelah itu sering-sering diajak interaksi. Ketika dia sudah merasa nyaman di dalam tank yang kalian sediakan, ketika sifat teritorialnya itu sudah muncul dan menganggap tank itu seperti rumahnya sendiri, lama kelamaan pulcra tersebut pasti akan flaring. Itu pasti. Udah, kalau kalian ngerawat dari kecil itu gampang sekali. Dan buat stabilnya itu ajak aja main tiap hari. Tapi kalau bisa pas pada saat nge-push size itu jangan terlalu diberikan pakan sampai perutnya dia itu kembung, karena nanti takutnya badannya gendut dan flaringnya itu berat, nanti susah untuk berenang. Jadi seperti itu. Untuk stabilnya itu sendiri sama seperti tadi, kalian kasih aja tangan kalau dia udah mau flaring sampai dorsal atasnya itu terbuka, tapi pertahankan flaringnya dia itu di bagian atas tank seperti ini. Jangan sampai flaringnya itu di bagian bawah seperti ini. Itu jelek. Bukan jelek sih, itu tidak masuk di kriteria penilaian saya sendiri. Jadi yang bagus itu flaring dia ngunci. Kalau ini sih belum begitu stabil ya. Nah ini dia. Ini nggak tahu nih kok bisa lagi nggak stabil, padahal biasanya flaring dia. Nah jadi seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.